Shalom. Shalom. Gimana nih kabarnya? Mesya gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Naura? Baik. Puji Tuhan sehat semua. Semoga saudara-saudara yang di rumah juga sehat selalu ya. Mari untuk mengawali ibadah pada malam hari ini, kita pujikan Bapa Engkau sungguh baik.
berdoa saya antarkan. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal sampai akhir nanti. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, saudara masih semangat kan? Masih. Mari kita pujikan Ku Kan Terbang. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa, saya pimpin. Tuhanlah Bapa kami yang bertata dalam Kristus Surga mulia. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan terangi jalan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Selamat malam pemuda remaja di GKJ Nusuan. Apa kabar? Kita ketemu lagi hari ini. Ya, kita masih dalam bentuk virtual, tapi saya percaya adik-adik semua diberkati Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-22 ayat 23 sampai 32. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia.
hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang lain, kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau akan memuji-muji dalam jemaah yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa, ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, pada suatu kali ada kapal pesiar yang terombang-ambing di laut lepas. Pada waktu itu ada sebuah badai yang membuat kapal ini tidak tenang jalannya. Terombang-ambing ke sana kemari, dan itu membuat seluruh isi penumpang di dalam kapal itu ketakutan. Mereka semua menjerit, berdoa, mereka dalam suasana yang mencekam. Mereka tidak tahu harus bagaimana, apa yang harus diperbuat mereka tidak tahu. Karena situasinya sangat mengerikan. Tetapi ketika situasi itu sedang terjadi, ada seorang anak perempuan kecil. Dia berlari ke sana kemari, dia gembira, dia ceria, dan dia bernyanyi-nyanyi. Sangat ironis sekali, saudara. Berbeda dengan situasi keadaan penumpang yang lain. Lalu seorang penumpang bertanya pada anak kecil ini, "Dek, kenapa kamu tidak takut dengan situasi kapal seperti ini?" Lalu si anak ini menjawab apa, saudara? Dia jawab begini, "Saya tidak takut karena nahkoda kapal ini papa saya." Saudara, anak sekecil ini bisa memahami bahwa dirinya akan nyaman, tenang, dan akan sampai ke tempat tujuan karena dia tahu siapa nahkoda kapal tersebut. Pada bacaan kita malam ini, kita belajar dari Daud, saudara. Ya, situasi ini seperti dalam situasi kapal tadi. Daud adalah seorang anak muda. Kita tahu Daud memiliki banyak cerita yang kita lihat bahwa Daud itu memiliki prestasi yang baik. Daud seorang gembala, saudara. Kemudian Daud ketika dia mengembalakan domba-dombanya, dombanya sering diserang oleh binatang-binatang buas, tapi bisa ditangani oleh Daud. Daud menang melawan binatang-binatang buas. Kemudian Daud juga menang melawan Goliat, orang Filistin yang tubuh besar. Ya, ketika Daud berperang melawan orang Filistin, dia bisa kalahkan Goliat. Kemudian Daud bisa, saudara tahu, mengalahkan berlaksa-laksa tentara Filistin pada waktu dia menjadi tentara Saul. Dan itu mengalahkan jumlah tentara yang dikalahkan oleh Saul. Saul hanya beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa itu kira-kira berpuluh ribu, saudara. Jadi kalau Daud bisa mengalahkan sekitar 30.000, kemungkinan Saul sekitar 7.000 atau 8.000. Jadi kira-kira 10 kali lipatnya. Dan ini yang dilakukan oleh Daud. Tetapi di balik semua kesuksesan yang ada di dalam diri Daud, kita dapati kenyataan bahwa hidup Daud memiliki kesuraman. Dia memiliki kesusahan. Daud
memiliki rasa yang takut. Daud hidupnya tidak nyaman, penuh dengan ketakutan. Daud teraniaya, Daud tidak disenangi, dan Daud memiliki sifat yang orang lain banyak tidak suka. Nah, ini Daud, saudara. Tetapi walaupun demikian, kita lihat bahwa Daud tetap setia kepada Tuhan. Daud tetap mengasihi Tuhan, Daud sangat menghormati Tuhan, dan Daud sangat berkenan hidupnya kepada Tuhan. Teringat ketika Daud pada waktu itu, saudara, ya, ketika dia mulai dibenci oleh Raja Saul, karena dia bisa mengalahkan berlaksa-laksa tentara Filistin, tetapi Saul hanya beribu-ribu, dan itu membuat Raja Saul jadi iri. Sehingga suatu kali, Daud pergi karena dia takut dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dan di suatu tempat di Padang En-Gedi, dia berhenti di situ dan dia tahu ada Raja Saul di situ, saudara. Ya, Raja Saul masuk ke dalam sebuah gua dan Daud menyusul ke gua itu. Pada saat itu Daud bertemu dengan Raja. Ketika Daud bertemu dengan Raja Saul, ini adalah satu kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan Daud untuk membunuh Raja Saul. Karena pada waktu itu Raja Saul mengejar-ngejar Daud. Tetapi sesampai di gua, apa yang dilakukan Daud? Daud tidak membunuh Raja Saul. Tetapi Daud hanya memotong punca jubahnya Raja Saul. Punca jubah itu apa ya? Punca jubah itu kira-kira ujung dari sebuah kain yang dipotong. Dia hanya memotong itu dan dia tidak membunuh Raja Saul. Walaupun teman-temannya katakan, sudah bunuh saja, ini kesempatan kamu untuk membunuh Raja Saul. Barangkali kalau Daud membunuh Raja Saul saat itu juga viral dan dia akan menjadi seorang Raja Israel. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Daud. Mengapa itu tidak dilakukan oleh Daud, saudara? Karena Daud tidak mau berperang melawan orang yang diurapi oleh Allah sebagai raja di Israel pada waktu itu. Artinya, Daud sangat menghormati Tuhan. Begitu luar biasanya Daud menghormati Allahnya, saudara. Ya, dia tidak mau menyakiti, dia tidak mau membunuh orang yang ditunjuk sebagai raja pada waktu itu. Dan itulah Daud. Bahkan ketika Daud berbicara dengan Saul, dia sambil bersujud memanggil Saul. Padahal Saul itu adalah orang yang akan membunuh dia. Dan itulah Daud, saudara. Pribadi Daud adalah pribadi yang mengasihi Allah. Pribadi Daud adalah pribadi yang rendah hati. Dia mencintai Allahnya, dia menghormati Allahnya. Dan Daud tahu bahwa dirinya adalah seorang yang lemah. Buktinya apa? Buktinya dalam tulisan Mazmur, banyak sekali tulisan-tulisan di mana Daud meminta pertolongan pada Tuhan. Dan ini menunjukkan bahwa Daud lemah secara fisik dan dia selalu minta pertolongan Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah menolong Daud, dalam tulisan-tulisan Mazmur, seperti yang kita baca pada malam ini, itu adalah tulisan ucapan syukur Daud kepada Allah. Sehingga Daud memuji, menyembah, meninggikan Allahnya, mengagungkan Allahnya. Oleh karena apa? Oleh karena rasa syukur dan terima kasih Daud kepada Allahnya. Ada yang terkasih dalam Tuhan. Situasi Daud, situasi anak kecil yang ada di dalam kapal, itu tidak ubahnya situasi saat ini yang sedang kita alami. Situasi pandemi ini membuat suasana dunia jadi tidak nyaman. Memporak-porandakan tatanan kehidupan yang sudah baik. Ekonomi, sosial, budaya. Kita tidak lagi bisa bersilaturahmi, bertemu, bersalaman, tetapi ada jarak, ada hal-hal yang harus dipakai, ada hal-hal yang harus dipatuhi ya dalam protokol kesehatan. Dan ini menjadi situasi yang tidak nyaman. Itu satu masalah besar bagi seluruh negara-negara di dunia. Karena kita harus menjalankan itu, saudara.
Belum lagi situasi dan keadaan yang ada dalam diri kita masing-masing. Anak muda, persoalannya biasanya tentang kekasih, studi, ya, ada di remaja, punya masalah dengan orang tua, hubungan dengan teman, dan ini menjadi persoalan hidup kita. Bagi kita yang mengalami mungkin tidak mudah menyelesaikan setiap masalah dan kita butuh orang lain untuk sharing, untuk bertemu saudara, ya, untuk menyelesaikan setiap persoalan kita. Tetapi kita mau belajar dari Daud, apapun yang terjadi dalam diri Daud, Daud senantiasa memuji, meninggikan, dan mengagungkan namanya. Dan adik-adik remaja bisa melakukan itu seperti yang Daud lakukan. Ketika kita berdoa, sepertinya rasa-rasanya Allah meninggalkan kita, Allah tidak mendengar doa kita, Allah jauh dari kita. Sebenarnya tidak. Hanya butuh kesabaran dan butuh waktu Allah untuk menunggu jawaban Tuhan. Allah itu seperti matahari, adik-adik, ya. Matahari itu bisa kita lihat. Tetapi kadang-kala matahari itu tidak bisa kita lihat karena ketutup awan. Karena mendung. Dan kita tidak bisa lihat. Tapi sebenarnya matahari itu tetap ada di tempatnya. Nah, itulah Allah. Ya, seakan-akan kita ditinggalkan, seakan-akan kita tidak dijawab doa-doa kita. Sepertinya Allah sudah nggak peduli sama kita, padahal tidak demikian. Daud terus dan terus memohon kepada Tuhan ketika situasi tidak nyaman. Daud percaya bahwa pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan itu selamanya. Ya, jadi Daud tahu Tuhan memelihara umatnya tidak ada batasnya. Tuhan memelihara, menjaga, melindungi, menyertai umatnya. Itu tidak ada periodisasinya. Tidak ada situasi seperti ini Tuhan jaga, situasi seperti ini dia tidak jaga, kondisi seperti ini Tuhan jaga, kondisi seperti ini dia tidak jaga. Tidak demikian, saudara. Kapanpun itu, apapun itu, selamanya Tuhan jaga. Dan wujud syukur dari Daud atas penyertaan Tuhan adalah penyembahan-penyembahan yang Daud lakukan. Mengagungkan namanya, meninggikan namanya. Dan itu bisa kita lakukan, saudara. Ya, setiap hari kita senantiasa mengingat kebaikan Tuhan. Setiap hari kita senantiasa tahu bahwa Tuhan pasti menolong kita. Ingat, Tuhan menolong kita tidak ada batasnya. Terus selamanya Dia akan tolong kita. Barangkali kita punya penolong, saudara. Ya, entah paman kita, om kita, atau mungkin ada pimpinan kita, dia bisa tolong kita. Tetapi itu terbatas. Orang-orang yang bisa menolong kita di dunia itu sifatnya hanya terbatas. Mungkin 3 tahun, 4 tahun, tidak selamanya dia akan bisa menolong kita. Tetapi Allah tidak terbatas pertolongannya. Dan itulah yang dirasakan oleh Daud. Dan seperti anak kecil yang ada di kapal laut, dia tahu siapa nakodanya, bapaknya sendiri. Dan dia yakin penuh bahwa dia akan selamat sampai tujuan bersama bapaknya. Dan kita pun demikian, kita tahu siapa Allah kita. Allah yang tidak tidur, Allah yang memelihara, Allah yang menjaga, Allah yang menyertai, menolong kita. Dan itu tidak perlu kita khawatir. Dan wujud rasa syukur kita kepada pemeliharaan Tuhan adalah penyembahan, mengagungkan namanya, dan meninggikan Dia setiap saat. Adik-adik remaja dan pemuda, minggu-minggu ini adalah minggu-minggu Prapaskah. Kita bersyukur kita diberi kesempatan untuk menikmati situasi yang tidak nyaman saat ini. Kita bersyukur kita diberi masalah-masalah untuk kita semakin bertumbuh kepada Allah. Kita bersyukur bahwa Allah mengasihi kita dan Allah berkenan kepada kita, saudara. Ya. Jadi mari kita pakai kesempatan ini untuk memuji, memuliakan, dan mengagungkan namanya. Oleh karena pertolongan Tuhan yang luar biasa buat kita. Dan itulah tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sampai kita menghadap Dia. Dan saat ini menjadi minggu yang baik untuk kita belajar bagaimana kita terus memuji, meninggikan, dan mengagungkan namanya. Karena Tuhan senantiasa menolong kita sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan saya.
Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari ini di mana kami boleh belajar tentang firman-Mu. Yang kami pelajari hari ini adalah tentang Daud. Kami ingin memiliki pribadi seperti Daud ya Tuhan. Kami ingin mengasihi-Mu, kami ingin senantiasa berpasrah kepada-Mu ya Allah. Kami ingin bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dan akhirnya kami akan memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama-Mu. Tolong kami Tuhan di masa muda kami, di masa remaja kami, di masa saat-saat ini, kami diajar untuk boleh menyembah, memuji, dan meninggikan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk malam ini, dan biarlah kami senantiasa diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gimana nih saudara, firman Tuhan tadi luar biasa kan? Terberkati oleh firman-Nya, amin. Amin. Tiba saatnya kita akan menghaturkan persembahan dan diiringi lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Untuk persembahan bisa dititipkan ke pengurus terdekat. Sekarang tiba saatnya kita akan memperbarui iman kita. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari berdoa saudara, saya hantarkan. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan ini agar bisa memperluas kerajaan surga-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, berkatilah serta jajarannya agar dapat melakukan tugasnya dengan lancar. Tuhan juga berkati gereja kami GKJ Nusuan. Berkatilah pendeta, majelis, serta jemaatnya. Berikanlah kesehatan agar bisa beribadah dengan baik. Ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berhaleluya, amin. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di Sabtu depan. Tuhan Yesus berkati.